Pengobatan medis sudah dilakukan kemana saja, Pak? Mulai dari rumah sakit kabupaten, puskesmas, terus dirujuk ke Kupang itu ke provinsi. Di provinsi mulai rumah sakit umum, rumah sakit healthcare khusus, dan berobat kontrol setiap bulan itu. Ya. Ngomong-ngomong, Sehari sudah berapa rumah sakit, Pak, yang sudah dikunjungi? kurang lebih itu 5. Alternatif itu saya bawa di 11 kabupaten, Pak. Setengah Wow. 6 pagi itu udah bangun, udah siap untuk jam 6 kita meditasi bersama, jam 10 pagi kita meditasi bersama, bahkan sampai malam. Dan kayak tidak ada jenuhnya, Pak. Jadi Hmm. self healing itu saya terapkan 2 kali, Pak. Jadi pagi setelah habis jam 6, setengah 7 itu meditasi self healing, dan malam mereka Ya. rasakan itu ketenangan. Jadi dalam tubuh mereka itu dengan saya menaruh telapak tangan saya di kepala mereka itu merasa ada kehangatan, ada ketenangan. Itu yang saya coba dialog dengan mereka, evaluasi, jadi setiap kali evaluasi, dan mereka bersyukur mengatakan bahwa Sebetulnya yang lebih parah itu Arnold, bukan Frankie. Itu. Yang lebih parah sakit nih ya. Walaupun yang suka lebih emosionalnya tidak terkontrol gitu, itu Frankie. Gitu. Tapi yang lebih parahnya itu sebenarnya itu Arnold. Karena secara sistem kejiwaan ataupun syaraf itu ya memang dia yang lebih banyak diem, lebih banyak penakut, menutup diri, itu yang lebih parah daripada dibanding yang ngamuk-ngamuk. Begitu. Nah, jadi faktor itu memang banyak ya. Dari pertama itu dari faktor keturunan ataupun dari DNA. Keduanya itu memang itu secara vibrasi energi juga menular karena satu keluarga itu kumpulan gitu, berkumpul lah ya. Nah itu seharusnya tuh dari awal itu dipisah-pisah dulu. Itu nggak bisa disatukan begitu untuk cara penanganan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia, Rahayu. Halo, apa kabar semua? Kembali kita berjumpa di Rumah Sehat Nuswantara. Kali ini kami akan menghadirkan kisah inspiratif dari seseorang yang selama bertahun-tahun mendampingi kedua adiknya untuk mendapatkan kesembuhan atas penyakit skizofrenia. Ya, apa itu skizofrenia? Skizofrenia adalah gangguan mental berat yang dapat mempengaruhi tingkah laku, emosi, dan komunikasi. Nah, penderita skizofrenia ini bisa mengalami halusinasi, delusi, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku, dan tidak jarang melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya destruktif. Jadi bisa Anda bayangkan apabila mendampingi orang yang mengidap penyakit seperti ini dan juga tidak main-main selama 13 tahun. Beliau adalah Pak Indra yang dengan sangat sabar dan telaten mendampingi kedua adiknya yang menderita skizofrenia. Nah, Pak Indra ini berada di Nusa Tenggara Timur. Nanti kita akan menuju ke sana untuk mengetahui seberapa berat sebenarnya tanggung jawab dan juga tugas yang beliau lakukan untuk memperoleh kesembuhan kedua adiknya. Dan terlebih ketika Pak Indra dan kedua adiknya ini saat ini sudah bergabung di Rumah Sehat Nuswantara, dan setelah menjalani meditasi selama beberapa lama, alhamdulillah saat ini telah merasakan manfaat dan juga perubahan yang cukup signifikan pada kedua adiknya. Namun sebelum itu, kita akan menyapa terlebih dahulu dua orang founder Rumah Sehat Nuswantara yang selalu membersamai kita dan selalu memberikan pencerahan. Yang pertama, kita sapa Bang Elisa Sagala. Selamat malam, Bang El. Kabar baik, Bang? Selamat malam Pak Aksan, selamat malam Pak Indra dan semua
adik-adiknya, begitu juga semua member RSN dan saudara-saudara yang sedang menonton di acara kali ini live di YouTube. Baik, terima kasih Bang El. Ya, selanjutnya kita akan sapa Mas Riko Suryo Sungkono. Selamat malam, Mas Riko. Apa kabar, Mas? Aduh, alhamdulillah baik. Selamat malam Pak Aksan, selamat malam Bang El, selamat malam Bang Indra Bala dan kedua adiknya ini. Selamat malam juga untuk semua keluarga RSN dan penikmat dari channel YouTube kami RSN. Baik, terima kasih Mas Riko. Tidak ketinggalan tentu ada juga Mas Ari Setiawan. Apa kabar Mas Ari? Selamat malam, kabar baik Pak Aksan. Selamat malam semuanya. Salam rahayu. Iya, terima kasih Mas Ari. Ya, pecinta Rumah Sehat Nuswantara, langsung saja kami akan ajak Anda untuk menuju ke Nusa Tenggara Timur ya, tepatnya di Kabupaten Timur Tengah Utara atau TTU. Di sana sudah ada Pak Indra bersama kedua adiknya. Kita akan berbagi kisah inspiratif ya atas perjuangan Pak Indra yang mendampingi kedua adiknya selama mengidap skizofrenia selama 13 tahun dan sekarang ini sudah dalam kondisi yang lebih baik setelah bergabung dengan Rumah Sehat Nuswantara. Halo, selamat malam Pak Indra. Selamat malam Pak Aksan, selamat malam member-member RSN, selamat malam tiga founder kita, Bang Elisa, Mas Riko, dan Mas Ari, Mas Taufik. Selamat. Ya, baik. Terima kasih Pak Indra. Boleh diperkenalkan lebih dahulu Pak Indra, kedua adik yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Baik, ini sebelah kiri saya itu adik nomor 7, Arnoldus Buro, dan sebelah kanan saya adik Marcelius Franky Buro. Menderita skizofrenia 13 tahun, kakaknya 8 tahun, dalam 8 tahun. Ya, jadi Pak Indra ini nomor 1 paling tua dari 9 bersaudara ya Pak Indra ya? Saya nomor 2 Pak Asa. Oh nomor 2 ya? Ya. Nomor 2 dan kedua adiknya Arnold dan Franky, Arnold nomor 7 dan Franky nomor 9. Ya, boleh saya sapa dulu Pak Indra, Franky sama Arnold. Halo Franky. Selamat malam. Selamat malam Franky. Sehat ya malam ini? Iya, terima kasih. Arnold, selamat malam Arnold. Ya, sehat ya? Terima kasih ya, malam hari ini sudah bersedia hadir untuk bertemu dengan saudara-saudara kita di Rumah Sehat Nuswantara. Pak Indra, bisa minta tolong untuk diceritakan awal kedua adiknya ini menderita skizofrenia seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Pak kesempatan diberikan. Di tahun 2011 yang kena duluan adik si Busu, Franky. Setelah tamat sekolah, 19 tahun itu, sudah langsung menderita itu, tapi dengan wawasan kami yang sangat terbatas, Pak, sehingga kita tidak berpikir sampai ke situ. Akhirnya berlanjut, kita mencoba dengan medis, tapi belum. Iya, pengobatan medis sudah dilakukan kemana saja, Pak? Mulai dari rumah sakit kabupaten, puskesmas, terus dirujuk ke Kupang itu ke provinsi. Di provinsi mulai rumah sakit umum, sakit healthcare khusus, dan berobat kontrol setiap bulan itu. Ya. Ngomong-ngomong sudah berapa rumah sakit Pak yang sudah dikunjungi? Kurang lebih itu 5. 5 rumah sakit ya? Ya. Yopname juga di rumah sakit jiwa juga sudah gantian. Mereka 2 gantian aja keluar masuk rumah sakit. Selain pengobatan medis Pak, barangkali alternatif begitu? Sudah alternatif itu saya bawa di 11 kabupaten Pak. Wow, 11 kabupaten Pak. 11 kabupaten itu di daerah 7 kabupatennya daerah Flores dengan situasi COVID yang
2021 tuh, tapi saya ambil risiko tidak. Saya harus bawa mereka untuk apapun, karena saya yakin Tuhan bersama saya. Ya, Dan luar pasti ada biasa. malaikat-malaikat yang dikirim untuk membantu kami. Yang saya tidak tahu dari keluarga, dari orang-orang yang kami temui. Hebat Pak Indra ya, 13 tahun sudah ke 11 kabupaten dan berbagai rumah sakit untuk memperoleh kesembuhan bagi kedua adiknya. Nah, kalau boleh tahu Pak, kedua adik ini apakah memang ada keturunan dari DNA orang tua atau saudara atau dari siapa begitu Pak? Hubungan Benar, darah. Pak. Ya, benar. Jadi yang terparah itu ibu. Jadi ibu sudah saya hitung itu sudah sekitar 38 tahun menderita skizofrenia, bahkan sampai dengan hari ini. Nah, ini kebetulan beliau masih berlibur di daerah Flores. Di minggu depan balik itu saya mulai serius untuk tangani penyelesaian sudah. Di Flores ya Pak, Ibu sudah 38 tahun mengidap skizofrenia. 38. Sekarang di Flores, itu untuk pengobatan atau sedang apa Ibu di sana Pak? Kemarin kita berpikir udah lumayan lah, sudah lumayan ada perubahan banyak, sehingga mungkin beliau perlu refreshing, karena rata-rata keluarga dari ibu dan suaminya juga, bapak kami juga orang Flores, Nagekeo, sehingga biarlah beliau berlibur. Tetapi saya terima informasi bahwa rupanya diikuti juga penyakitnya. Oke, saya bilang udah dikirim pulang saja, nantilah di sini kita selesaikan sakitnya itu. Ya, sudah 13 tahun dan berusaha kemana-mana dan sudah di banyak tempat ya yang sudah dikunjungi. Benar. Tentu itu tidak dengan biaya yang sedikit ya Pak ya, dan juga menguras energi, tenaga, pikiran dan seterusnya. Nah, Pak Indra, kedua adik ini pada saat kambuh ya penyakitnya sebelum bergabung ke RSN tentunya, apa Pak yang perbuatan negatif gitu ya yang sampai dilakukan oleh kedua adik ini? Untuk tetangga itu, waduh, sudah sangat meresahkan imbasnya ke keluarga besar yang dengan berbagai cara kami saling bahu-membahu dengan keterbatasan kami dengan keluarga besar. Ya, begitu banyak air mata dan tenaga yang sudah kita tidak bisa ungkapin lagi. Tapi ya, saya tetap dengan keyakinan saya bahwa pasti Tuhan punya rencana, ada sesuatu di balik ini semua. Ya, sampai meresahkan tetangga dan di lingkungan sekitar. Seperti apa Pak? Boleh diberikan contohnya? Tindakannya destruktif. Jadi Pak Hasan merusak Merusak apa? jendela-jendela kacanya orang, bahkan etalase tokonya orang, ya merepotkan kepolisian, dinas sosial, dan rumah sakit. Ya, luar biasa Pak Indra. Saya bisa merasakan bagaimana perjuangan Pak Indra ya dengan penyakit kedua adik ini yang sampai seperti itu ya tingkat keparahannya, dan sekarang sudah mulai mendapatkan satu titik cerah ya, karena telah bergabung dengan Rumah Sehat Nuswantara, ternyata kedua adik ini sudah mulai membaik ya, dan terbukti tadi sudah bisa saya ajak ngobrol tadi. Boleh saya ajak ngobrol lagi ya Pak ya? Silakan. Halo Frankie. Selamat malam. Ya Frankie. Sudah makan Ya, Frankie? Makan malam belum? Makan malam belum? Ya, nanti habis ini makan ya. Ya. Ya, Pak Indra, sudah bisa nyambung saja ngobrol ya. Sebelumnya mungkin tidak seperti ini ya, Pak? Ya, jadi dengan tingkat imajinasinya sendiri, asik dengan dunianya, Pak. Ya. Halo Arnold. Ya, Arnold, gimana kabarnya malam ini, sehat? Rasanya lumayan. Ya, lumayan. Ini baru habis labur. Apa, Pak Indra kurang begitu jelas? Habis pakai ini, Pak, minyak rambut. Oh, habis pakai minyak rambut ya?
Ya, ya, alhamdulillah sudah kelihatannya sudah bisa diajak berkomunikasi ya, meskipun ya mungkin masih karena kalau penyakitnya itu ada di saraf itu memang butuh waktu yang ekstra ya untuk memperbaikinya. Benar sekali. Ya, sebelum ini Pak Indra, seperti apa sih kondisi Arnold sama Frankie ini ketika diajak berkomunikasi? Ngomongnya seperlunya saja. Ngomongnya seperlunya. Ya, seperlunya. Kita tidak bisa bicara palingnya kata, tidak bisa berkelimat. Cepat ya sudah saya berpikirnya dia udah kayak terkurung dengan dunianya sendiri. Jadi ya saya memaklumi itu sehingga ya kadang ya sebagai manusia terbatas juga emosional juga yang saya pakai. Ya. Bisa dipahami Pak. Sesekali tidak bisa menahan emosi juga ya menghadapi kedua adik ini. Benar. Apakah sampai dipasung gitu Pak? Alhamdulillah puji Tuhan tidak Pak. Saya tidak menyetujui itu. Jadi saya tidak, karena tidak selayaknya. Mereka ini juga sama seperti kita manusia normal. Bahkan kita manusia normal harus punya dedikasi tinggi. Sehingga saya melarang itu. Bahkan di borgol saya lepas semua, dan juga kamar khusus yang sudah disiapin oleh keluarga untuk diisolasi, saya buka. Tidak, mereka harus bebas. Bahkan saya nyuruh naik sepeda motor ke sana kemari. Saya tahu nggak bakalan ini terjadi hal-hal di luar ini, karena saya tahu mereka punya jiwa yang berontak juga untuk sembuh. Jadi perjuangan mereka itu saya akui. Saya sangat mengakui perjuangan mereka bahwa ya tidak hanya lah Pak kita yang mau menderita bertahun-tahun. Iya, hebat Pak Indra ya. Nah, yang membuat kami sangat penasaran adalah Pak Indra, setelah bergabung dengan Rumah Sehat Nuswantara, kedua adiknya pernah di booster dan bahkan sekarang Arnold dan Frankie juga sudah masuk ke Rumah Sehat Nuswantara, bahkan beberapa kali ini sudah mau mengikuti meditasi ya. Artinya perilakunya sudah mulai bisa diatur ya. Nah, bisa diceritakan Pak Arnold awal mula bergabung dengan Rumah Sehat Nuswantara. Oh, mohon maaf Pak Indra. Ya, baik. Jadi antusias dengan basic kita orang Timur yang mau dibilang sama sekali tidak ada basic meditasi, karena kita sudah dengan doa sehingga dengan medis. Tapi begitu saya perkenalkan ke mereka antusias Pak. Jadi setiap 5:30 pagi itu udah bangun, udah siap untuk jam 6 kita meditasi bersama, jam 10 pagi kita meditasi bersama, bahkan sampai malam. Dan kayak tidak ada jenuhnya Pak. Jadi self healing itu saya terapkan 2 kali Pak. Jadi pagi setelah habis jam 6, 6:30 itu meditasi self healing, dan malam. Ya, sebelum Arnold sama Frankie ini bisa berperilaku yang teratur ya, meditasi sesuai jadwal bersamaan. Itu kan tentunya ada pemicunya Pak ya, sehingga perilakunya sebaik itu gitu kan. Nah, bisa diceritakan Pak, sebelumnya Pak Indra apakan ini kedua adik ini? Awalnya itu setelah saya merasa seminggu saya bergabung di Rumah Sehat Nuswantara, saya coba memposter mereka dengan yang sudah diajarkan oleh founder kita. Ada perubahan, tapi karena saya merasa juga kemampuan saya belum tercukupi, harus masuk sesuai dengan tujuan awal saya, memasukkan mereka ke Rumah Sehat Nuswantara. Nah, prosesnya seperti apa, Pak Indra, ketika Bapak melakukan booster ke kedua adik ini, dan perubahannya setelah berapa jam, berapa hari, atau berapa minggu begitu? Awal-awal itu yang mereka rasakan itu ketenangan. Jadi
dalam tubuh mereka itu dengan saya menaruh telapak tangan saya di kepala mereka itu merasa ada kehangatan, ada ketenangan. Itu yang saya coba dialog dengan mereka, evaluasi, jadi setiap kali evaluasi, dan mereka bersyukur mengatakan bahwa kami ada perubahan. Oh ya, jadi setelah Bapak booster, keduanya jadi kelihatan lebih tenang, merasakan ketenangan gitu ya, sehingga mau untuk diajak bermeditasi. Nah, itu setelah Frankie sama Arnold bergabung atau dimasukkan ke RSN, itu setelah berapa lama Pak? Berselang berapa hari dengan Pak Indra sendiri? Sebulan Pak. Jadi saya tanggal 1 Mei masuk, begitu tanggal 2 bulan depannya saya masukin yang bungsu. Ya, tadi Bapak menceritakan ya, Arnold sama Frankie bangun pagi ya, kalau di waktu Indonesia Barat jam 5, berarti di sana jam 6 ya. Itu sudah mau dengan teratur mengikuti meditasi pagi. Memangnya sebelumnya seperti apa Pak kedua adik ini? Sama sekali susah untuk kita mau bangunin atau beri ajakan berdoa, susah sekali. Memang ya sudah. Jadi kalau pagi-pagi, kalau misalnya mau membangunkan mereka sebelumnya dulu ya, itu harus dipaksa. Benar. Paksa, jadi. Mohon maaf Pak, kalau boleh lebih tahu detail gitu ya, memaksanya bagaimana Pak? Jadi dipukul? Tidak. Jadi paling saya masuk. Jadi awalnya itu saya dari pintu. Manggil namanya. Jawabnya ya orang seperti itu. Jadi udah saya terakhir samperin Pak. Samperin lagi ke dalam, pukul di kakinya. Ya bangun deh. Doa, meditasi. Ya. Sebelumnya kalau dibangunkan begitu sering membantah ya, atau membalas dengan kalimat-kalimat yang menyenangkan. Sangat. Nah, sekarang bagaimana Pak? Langsung mau ikut gitu tanpa membantah begitu? Sudah dengan sendirinya auto. Luar biasa. Auto bangun itu udah tahu tugasnya. Apa yang harus dilakukan pagi? Berdoa dan meditasi. Wow. Luar biasa Pak. Saya sangat terharu Pak mendengar cerita ini. Alhamdulillah Pak. Baik, terima kasih Pak Indra. Nanti kita lanjutkan kembali. Saudara-saudaraku RSN, itu tadi kisah yang dibagikan oleh Pak Indra di Kabupaten Timur Tengah Utara ya, di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sangat inspiratif, kedua adiknya menderita skizofrenia, penyakit psikiatri ya, yaitu gangguan mental atau kejiwaan. Dan penyakit itu ternyata turunan dari orang tuanya karena ibunda juga mengidap penyakit yang sama bahkan sudah 38 tahun. Perjuangan Pak Indra selama 13 tahun mendampingi adiknya dan bahkan juga berjuang untuk memperoleh kesembuhan untuk kedua adiknya, dan alhamdulillah 2 bulan yang lalu bertemu dengan Rumah Sehat Nuswantara dan kedua adiknya pun juga sudah masuk bergabung di Rumah Sehat Nuswantara. Bahkan tadi juga sudah diceritakan, kedua adiknya pun sudah rajin dan rutin mengikuti meditasi di Rumah Sehat Nuswantara dan saat ini sudah memperoleh perubahan yang signifikan ya. Meskipun semuanya belum berhasil sempurna, tetapi mereka masih berproses untuk mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Kita doakan semoga mereka berdua dan juga Pak Indra sekeluarga selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Nah, selanjutnya saya akan mengkonfirmasi dan juga menanyakan ini ke Mas Riko. Mas Riko, tadi kita sudah mendengar kisah Pak Indra ya, dan juga Arnold sama Frankie. Tadi juga saya sudah berbicara langsung dengan Frankie dan Arnold dan mereka ternyata sudah bisa menjawab, ya sudah bisa ditangkap ya jawabannya. Nah, apa yang Mas Riko lihat dari kedua saudara kita ini, Arnold dan Frankie ini, Mas Riko? Mohon maaf nih, sebelumnya saya lupa nih namanya. Untuk yang sebelah kanan kamera itu Arnold apa Frankie? Bang Indra. Nah, iya itu yang sebelahnya lagi. Iya itu. Arnold,
Sebelah kiri Arnold. Arnold, ya, sebelah Oh, iya. kanan Frankie. Nah itu sebetulnya yang lebih parah itu Arnold, bukan Frankie. Itu yang lebih parah sakitnya ya. Walaupun yang suka lebih emosionalnya tidak terkontrol gitu, itu Frankie. Gitu. Tapi yang lebih parahnya itu sebenarnya itu Arnold. Karena secara sistem kejiwaan ataupun syaraf itu ya memang dia yang lebih banyak diem, lebih banyak penakut, menutup diri, itu yang lebih parah daripada dibanding yang ngamuk-ngamuk. Begitu. Nah, jadi faktor itu memang banyak ya. Dari pertama itu dari faktor keturunan ataupun dari DNA. Keduanya itu memang itu secara vibrasi energi juga menular karena satu keluarga itu kumpulan gitu, berkumpul lah ya. Nah itu seharusnya tuh dari awal itu dipisah-pisah dulu. Itu nggak bisa disatukan begitu untuk cara penanganan. Dan kalau sekarang kan udah tinggal meditasi. Ini kalau Mohon yang maaf Mas untuk yang Riko, umum. dipisah Iya. maksudnya tidak tinggal serumah atau bagaimana Mas? Iya, dengan mamahnya, dengan ini. Jadi umpamanya kan ini satu keluarga gitu. Maksudnya itu kalau untuk penanganan umum gitu, itu harus dipisah dulu. Udah. Nah, ini juga aku malah curiga tuh kok di halaman rumahnya itu kayak ada medan magnet tertentu gitu. Ada energi-energi tertentu dari batu-batuan entah apalah gitu. Ini batuan alam ya. Jadi itu mempengaruhi sekali itu radiasinya itu kena di bagian syaraf si penghuni rumah. Nah, itu kenapa pas meditasi itu sebelumnya gini, tentang kesembuhan ya. Saya benar-benar salut sekali dengan Bang Indra. Bang Indra itu betul-betul itu menggunakan hati nurani. Itulah yang disebut dengan kekuatan cinta yang selama ini digadang-gadang oleh Bang El di Rumah Sehat Nuswantara. Begitu kan? Ya walaupun wajar ya, Bang Indra, ketika kita emosional gitu menghadapinya itu kan keterbatasan sebagai manusiawi gitu. Tapi kan itu timbul rasa sayang itu loh yang ketika tadi orang lain itu diperlakukan sedemikian rupa lah gitu. Tapi Bang Indra tetap memperlakukan kedua adiknya itu sangat manusiawi sekali gitu, memanusiakan manusia. Ditambah di samping itu juga kan gini, ketika nah itulah hasil akumulasi karma baik gitu tuh. Karma baik hasil akumulasi lalu dengan Bang El bermeditasi bersama itu langsung bank energinya itu jalurnya dibongkar. Das. Nah, ketika dibongkar seperti demikianlah itu langsung berasa. Dan yang lebih takjubnya lagi saya melihat ketika pas meditasi itu hanya 1 jam ya tadi ya perubahannya itu kan. Karena kena di bagian sini, limbik. Itu tuh bagian otak sebenarnya itu. Emosional, pengendali emosional, perilaku yang tidak baik gitu kan. Itu tuh sebenarnya sistem limbik. Bukan di dada loh, perasaan itu emosional itu bukan di sini. Melainkan di tengah-tengah ini antara otak belakang dengan otak ini, ajna. Nah, disitulah sistem limbik. Nah, ketika melakukan meditasi bareng dengan Bang Elisa, itu seperti kayak dicabut gitu loh, kayak ditarik. Gitu. Itu secara energi. Nah, langsunglah terbuka itu tuh si saluran-saluran limbiknya tersebut. Otomatis dong saraf-saraf di dalamnya itu langsung maksudnya ada aliran listriknya kembali. Dari situlah fungsi oksigen dalam darah itu langsung mengalir lancar dari pompaan jantung ke otak. Itu secara secara fisiknya gitu. Proses penyembuhan itu seperti itu. Karena memang hanya ada sumbatan kecil, begitu dicabut, begitu dihilangkan, nah itulah lancar kembali. Kok mudah? Ya memang mudah. Bagi yang memang hafal dan paham tekniknya gitu loh. Seperti halnya kan kita memiliki kendaraan bermotor. Lah kalau kita yang nggak ngerti mesin mah ya lama aja, mau berapa bulan ya nggak bakal bisa ketemu. Ketika mendatangkan teknisi yang memang benar-benar canggih dan expert di bidang, oh hanya ini aja gitu kan, kabel ini yang rusak, udah. Nah demikian seperti yang terjadi di kedua adiknya Bang Indra ini. Itu luar biasa sekali. Bang Indra memang fokusnya itu di bagian kepala dan bagian ini aja, tulang punggung. Karena dari situlah energinya itu tuh nanti akan mengalir terus. Gitu. Dan ini sekaligus ini sangat relate sekali ya dengan kejadian yang tadi siang terjadi gitu kan. Dalam artian gini, ketika kita memang lagi sharing di grup gitu kan, itu alangkah baiknya itu kita yang bahagia. Ketika memang ada keluarga ataupun sanak saudara kita yang sakit,
lebih baik tuh kita yang membooster sendiri, seperti yang dilakukan oleh Bang Indra ini. Gitu. Dengan cara apa? Kan sudah jelas, kalau memang dibudayakan membaca, itu sudah jelas. Di RSN itu selalu di-share tentang teknik-teknik meditasi. Kalau meng-share-nya ke grup, itu dikhawatirkan itu bisa menularkan vibrasi negatif bagi member-member yang lain. Karena itu pola-pola teknik di konsep meditasi itu memang kita tuh sedang dibangkitkan potensi diri gitu loh. Otomatis peka terhadap vibrasi. Nah, yang belum kuat itu loh merasa kena residual energinya. Seperti demikian. Dan ini salut seperti Bang Indra inilah ya, ini patut dicontoh oleh keluarga RSN yang lain. Beliau ini melakukannya sendiri dengan tata cara yang sudah di-share oleh admin kita kan di RSN, tekniknya step by step seperti ini, lalu dipraktekkan langsung ke sana keluarganya yang memang sedang mengidap sakit. Ini luar biasa, ini contoh banget ini Bang Indra. Bagi yang lain juga, luar biasa pokoknya. Tetap semangat terus. Dan di satu poin lagi, ketika memang ini meditasi disebutkan dengan halusinasi ataupun hanya sugesti belaka, disinilah bahwa data empiris ataupun bukti autentik telah mematahkan semuanya. Karena di sini banyak testimoni-testimoni yang kami hadirkan juga narasumbernya itu tanpa rekayasa sedikit pun. Apalagi kami bayar. Karena apa? Ini benar-benar murni yang dilakukan oleh Bang Elisa untuk menyembuhkan gitu ya. Sebenarnya membantu ya. Membantu. Bukan menyembuhkan, lebih tepatnya, mohon maaf begini, lebih tepatnya itu membersihkan jalur energi dan mereparasi cakra-cakra tubuh pada manusia. Itu kunci utamanya. Yaitu apa? Dengan dibalut teknik meditasi. Seperti itulah kira-kira. Ya, baik Mas Riko. Ya, kalau dalam bahasa Jawa ada istilah mernahke atau benake ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mereparasi ya. Sehingga sebenarnya bukan obat, tetapi memang membenahi jalur yang semestinya sehingga memperoleh kesembuhan. Pak Indra memang luar biasa. Ya, Pak Indra, tadi Bapak mengatakan meditasi atau kata meditasi, juga aktivitas meditasi di NTT itu masih menjadi sesuatu yang asing. Bisa diceritakan Pak Indra? Terima kasih Pak Hasan. Memang setahunya saya dari kecil sampai ini, ada memang beberapa saya mendengar seperti itu, tapi masih sangat asing. Yang namanya semedi, ini ya masih pasti berhubungannya dengan klinik lah, apalah itu yang nggak penting-penting itu Pak. Apakah ada komentar dari tetangga atau orang terdekat begitu Pak Indra? Karena saya fokus ke penyembuhan mereka, itu saya dengan sendirinya saya protek diri saya Pak, supaya jangan keluar dulu untuk ini, karena saya tahu itu akan mempengaruhi dan tidak gampang untuk kita mengenalkan orang dengan cara meditasi. Sangat tidak gampang dengan sudah dibungkus dengan agama, sehingga biarlah waktu berproses dan nanti akan menunjukkan sendiri. Ya, bisa dibilang awal meditasi Pak Indra masih sembunyi-sembunyi gitu ya? Ya, jadi saya meditasi di ruang doa, jadi saya menyiapkan satu tempat ruangan khusus ya. Ritual doa saya sesuai agama saya Katolik dengan mereka. Nah, di situ kita melakukan di situ sama-sama. Ya. Nah, saya Apakah sekarang sudah mulai banyak yang tahu Pak tentang meditasi yang dilakukan Pak Indra bersama kedua adik? Semua ini kalau di ajaran agama saya Pak, itu ada namanya Thomas, rasulnya Tuhan Yesus. Jadi semua harus perlu bukti. Jadi saya berpikir nantilah dengan sendirinya akan terbuka sendiri itu Pak. Yang penting saya buktikan dulu adik-adik saya ini mereka ceria kembali seperti sedia kala dulu, itu nanti dengan sendiri saya yakin itu Pak. Ya, baik Pak Indra. Ya, berikutnya kami perlu mengkonfirmasi kepada Bang El mengenai apa yang sudah dilakukan kepada Pak Indra ya, karena hanya dengan energi saja kemungkinan itu tidak akan terjadi ya.
Tetapi mungkin ada kekuatan lain. Apakah mungkin kekuatan cinta dan kasih dari Pak Indra kepada kedua adiknya, sehingga itu bisa menjadi wadah energi yang kemudian bisa disalurkan atau ditransfer ke kedua adiknya. Ya, Bang El, silahkan. Terima kasih Pak Aksan. Terima kasih Bang Indra dan kedua adiknya. Pak Indra bisa melihat senyuman saya? Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Saya sangat senang, saya sangat terharu, saya sangat bahagia. Kenapa? Sejak anak-anak untuk di komunitas saya terkenal. Walau kehidupan perekonomian orang tua saya ya nggak kaya, nggak miskin, tapi kami itu, orang tua saya, opung atau kakek saya, itu cukup dikenal. Untuk di komunitas saya, tokoh. Saya basic saya Kristen, dalam keagamaan Kristen Advent. Kami itu sangat dikenal di dunia Advent. Ini kita berbicara sejenak, secuil tentang agama yang hubungannya dengan meditasi. Tadi Pak Indra bilang, di sana itu masih sangat, ya, belum dikenal. Ya, apalagi di komunitas saya, Advent. Itu sangat tidak dikenal itu yang namanya meditasi. Tetapi Pak Indra dan Pak Aksan dan semua yang sedang menonton, saya tidak peduli dengan penilaian orang. Karena apa? Saya pernah ada di posisi dianggap gila atau mungkin benar-benar gila. Saya 2 bulan dirawat di klinik kejiwaan Medan, di Simalingkar itu. Nggak tahu sekarang masih di Simalingkar atau enggak. Orang-orang yang mengenal saya, yang mengetahui kejadian itu, menganggap saya sudah hilang. Ya, menganggap saya sudah hilang. Nanti Bro Ari, Bro Riko bisa menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi pada saya menurut kacamata mereka. Ya begitu ya, menurut kacamata mereka. Karena menurut kacamata medis, dokter, psikiater, yang terakhir saya temui, mereka berkata ke saya, Bapak tidak akan sembuh, jadi jangan pernah berhenti minum obat agar tidak kambuh. Pak Aksan, Pak Indra, tahu udah berapa lama saya nggak minum obat? Penenang, Abilify namanya. Masih ada sisa 1 butir lagi, kenang-kenangan. 1 butir. Karena apa? Disinilah, entah ini saya belum bisa mengungkapkannya secara belak-belakan, saya masih menggunakan kata entah atau mungkin. Semesta Tuhan sedang bekerja untuk membalikkan logika manusia. Terakhir saya ke dokter yang sangat ternama, di rumah sakit yang sangat ternama di Jakarta ini. Ya, dokter yang sangat ternama. Tetapi apa? Saya buktikan sampai istri saya minta istri saya, tolong amati saya setiap waktu. Kalau saya sudah harus minum obat. Ini sangat menarik sebenarnya, tapi saya masih sungkan untuk membukanya secara belak-belakan.
Nanti suatu saat. Entah sekarang ini saya buka. Jadi disinilah yang kalau kita berbicara tentang kaitannya dengan agama, energi, keajaiban, saya hanya bisa punya satu kata adalah cinta. Jadi apa yang dilakukan Pak Indra ke adik-adiknya, itulah cinta. Saya dalam mengelola ataupun melayani di RSN ini, saya tidak punya ilmu teori, saya berguru ke sana, saya belajar ke sana, tidak. Itu lebih banyak saya menggunakan intuisi. Kalau saya bilang kalau di bahasa basic agama saya atau agama Samawi, itu yang saya minta adalah bisikan atau tuntunan Roh Kudus atau Roh Suci. Setiap ada yang datang ke saya nggak punya ilmu. Kalau mau ditanya ilmu, apa yang mau saya lakukan? Saya bukan kayak kedua adik-adik saya, Bro Ari, Bro Riko, yang bisa melihat sampai ke apa yang saya pikirkan. Saya nggak bisa. Itu murni saya hanya diam, lalu nanti akan datang itu sign atau sinyal atau pengetahuan apa yang mau saya lakukan ke orang yang datang ke saya. Nah, ini kalau kita bicarakan secara terbuka, nggak tahu ilmu apa yang bisa menjelaskan ini. Secara teoritikal ya, secara fakultas ilmu pengetahuan yang dipelajari, entah itu psikiater, entah itu dokter, entah itu apalah namanya, saya juga nggak mengerti. Murni saya hanya diam, saya doa secara agama saya yang diajarkan ke saya. Saya biasanya akan bilang begini di awal itu. Bapak, sekarang aku datang padamu bersama saudaraku ini. Misalnya Pak Aksan. Saya juga melakukan itu ke Pak Aksan, mau siapapun dia, saya nggak melihat kacamatanya setebal apa, bentuk rambutnya seperti apa, agamanya apa, sukunya apa, enggak. Karena setelah saya semakin mendalami, semua orang adalah saudara saya. Bapak, aku datang bersama saudaraku ini. Tolong apapun keadaannya, apapun yang membuat dia seperti sekarang ini, curahkanlah api sucimu yang kudus dan abadi untuk memurnikan dan menyucikan dia. Itu nanti terus itu afirmasi saya. Jadi makanya saya bilang begini, kalau ilmu pengetahuan saya ditanya, saya nggak punya. Saya hanya memeluk orang itu, memeluk Pak Indra, adik-adiknya, Pak Aksan, siapapun yang datang itu, saya hanya peluk dekat dalam pikiran saya, lalu saya membayangkan Tuhan menurunkan Roh Kudusnya, api sucinya ke orang tersebut. Itu nanti saya bayangkan itu sampai masuk ya, masuk dari sini, ubun-ubun itu masuk, dia membungkus lalu memenuhi semua. Lalu energi-energi negatif, entah itu kolesterol, asam urat atau apapun itu dibuang ke bumi, dibawa ke bumi. Jadi ibu bumi lah yang menanggung semua itu, ditelanlah semua itu. Itu imajinasi saya. Jadi mau dijelaskan, misalnya Bro Riko atau Bro Ari bisa menjelaskan itu, saya nggak tahu. Tapi itulah yang saya lakukan. Hingga pada mungkin sekitar Agustus 2021, saya membaca buku David Hawkins tentang kekuatan cinta. Akhirnya saya mengerti, oke, ternyata itu ya, powernya ada di situ. Jadi kalau kita amati juga, akhirnya saya mengamati, sekalipun itu film, lambang atau simbol kekuatan mereka ada di sini. Di cakra jantung. Di area cakra jantung ini. Sehingga saya kerap mengumandangkan itu. Keajaiban terbesar, keajaiban terindah yang pernah ada di alam ini adalah cinta. Ya. Jadi Pak Indra melakukan itu, dia melarang dipasung, dia memperlakukan adik-adiknya sebagai manusia normal, top.
Lalu pencariannya Tuhan kabulkan, semesta kabulkan, ya. Walau tetap saya pribadi nggak mau mengaku-ngaku bahwa RSN yang terbaik, bukan. Tetapi saya selalu mengajak adik-adik saya, Bro Ari, Bro Riko, ayo kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Itu Ya, Pak maaf Arsan. Bang El. Apakah cinta itu bisa merambat melalui gelombang atau semacam frekuensi ya, Bang El ya? Jadi bukan hanya berupa kata-kata atau kalimat yang terdengar gitu. Nah, jadi begini, yang saya dalami, yang akhirnya juga saya cari literasinya atau artikelnya, bahwa apapun yang kita pikirkan, misalnya saya diam, saya berpikir, saya sedang memvibrasikan energi. Nah, energi yang bagaimana yang saya vibrasikan itu tergantung otak saya. Apakah vibrasi kemarahan, apakah energi kebencian, ya kan tergantung, pilihannya ada di kita masing-masing. Jadi sesuai dengan apa yang Nikola Tesla jelaskan, jika kita ingin memahami alam semesta, maka pahami, dalamilah energi, vibrasi, dan frekuensi. Sebenarnya yang kita pelajari di RSN, yang kami selalu bagikan di RSN, hanya tentang 3 kata itu, energi, vibrasi, dan frekuensi. Penjelasan sederhananya begini, kenapa kita bisa sekarang saling bertatap muka sekalipun lewat Zoom? Karena saat saya bicara ini, saya sedang memvibrasikan energi. Energi yang saya vibrasikan itu dalam bentuk kata-kata, suara. Lalu lewat aplikasi, lewat media, sekarang saya pakai laptop, mungkin Pak Aksan, Pak Indra pakai handphone, lewat media itu ditangkaplah karena bisa terkoneksi lewat frekuensi yang ada di sekitar kita, yang ada di alam ini. Begitu kira-kira sederhananya yang saya pahami tentang ucapan Nikola Tesla dan cara bekerja media yang ada sekarang, atau handphone, atau televisi, atau radio, atau apapun itu yang terkena. Jadi penjelasan dari apa yang kita dalami di RSN itu adalah otak ini dan termasuk perasaan kita. Kalau itu kita jaga, dilatih, maka kita bisa berada pada kekuatan vibrasi yang sedang kita lakukan, seperti kita terhubung, walaupun nggak terhubung lewat handphone, tapi kita bisa terhubung di waktu yang sama. Jadi pengantarnya saya nggak begitu fasih menjelaskannya, tetapi pada saat saya melihat foto, ya karena nggak kenal ya, pada saat saya melihat foto, contohnya Pak Indra, pada saat saya melihat fotonya, akan saya amati. Sampai rasa saya muncul. Rasa apa? Rasa cinta, kasihan, sayang. Saya lihatin, sampai saya bisa menilai, bukan menilai artinya, wah karmanya begini, kejahatannya begini, enggak. Sampai saya menilai itu, kasihan nih orang. Lalu saya ajak nanti untuk terkoneksi, doa bersama atau meditasi bersama. Itulah yang saya lakukan. Lalu begitu saya bilang mulai, di situ saya nanti akan berimajinasi. Nah, awalnya kan begitu. Di situ saya berimajinasi, saya peluk, kadang saya pijat tuh, kalau biasanya dari kepala belakang nih. Mulai dari sini, tangan saya di belakang, saya pijat sampai ke area di atas tulang punggung bagian bawah. Biasanya saya buat begitu. Nah, hingga pada suatu saat Pak Aksan, saya dapat quote dari Albert Einstein. Di situ saya terkaget.
Letak kecerdasan seseorang bukan pada ilmu pengetahuannya, tetapi pada daya imajinasinya. Saya berpikir begini, kok bisa sekarang ini saya baca? Apakah dengan kekuatan imajinasi waktu saya membayangkan orang member RSN itu ada di depan saya, lalu saya pijat, lalu saya imajinasikan cahaya putih masuk ke badan orang itu, lalu saya memikirkan detail-detail bagian tubuhnya, dan orang itu merasakan hal yang sama. Di situ saya berpikir, makanya akhirnya saya sajikanlah tutorial atau panduan di RSN itu, mau tentang kesembuhan, mau tentang kepemilikan, atau mungkin kerejekian, materialisasi, disitulah saya sajikan. Ya, rasakan, ya Pak Indra ya, Pak Indra itu nanti bisa menjadi penguatan untuk adik-adiknya. Imajinasikan, visualisasikan kedua adik-adik Bapak sudah sembuh. Bukan berproses, tapi sudah sembuh. Ternyata waktu kita memikirkan, mengimajinasikan, memvisualisasikan itu, kita sedang mengirimkan vibrasi atau energi yang demikian ke orang yang kita tuju. Nah, jadi untuk materialisasi, untuk kerejekian juga begitu. Nggak ada bedanya, hanya objeknya aja yang berbeda. Sepenuh rasa. Seakan itu udah contohnya handphone, ya udah kita sedang mainkan. Jadi bermainnya di RSN itu, ini menjadi insight atau menjadi penegasan kembali, di RSN itu bermainnya sudah bukan keyakinan. Tadi pagi saya jelaskan ke yang kami terapi bertiga secara online, di RSN itu kami menyampaikan sudah bukan bermain di keyakinan lagi, tapi rasa. Rasa seakan-akan itu sudah kita sedang miliki. Karena itu sangat kuat. Karena itu sangat kuat. Kalau keyakinan masih ada, ya dapat enggak ya? Namanya keyakinan, kan meyakini. Pengertian saya begini, Pak Aksan. Kalau meyakini berarti belum pernah melihatnya. Namanya masih bermain di keyakinan. Tetapi kalau udah pernah melihat, contohnya kayak Pak Indra nih, kalau ditanya, Elisa, kamu yakin atau tahu bahwa Pak Indra itu ada? Tahu, saya udah lihat orangnya. Ya untuk apa saya yakin? Saya udah lihat orangnya ada, hidungnya mancung, ya rambutnya bagus, saya bisa jelaskan. Sudah tidak bermain keyakinan. Jadi di situ saya mengelolanya rasa itu, bahwa udah, sekalipun dalam imajinasi, visualisasi, tapi saya bayangkan itu nyata. Saya peluk, contohnya Pak Indra, padahal adik-adiknya, padahal ketemu juga belum, hanya lewat foto kan, lihat foto. Tapi saya bayangkan itu sedang saya peluk. Dan Pak Aksan tahu, entah nanti Bro Ari, Bro Riko menjelaskannya. Jadi bagi mereka yang bisa melihat energi itu, mereka bilang begini, saya melihat Bang El memeluk saya. Nah, di sini saya belum punya kemampuan untuk menjelaskan bagaimana itu bisa terjadi. Waktu saya meditasi, tadi saya melihat Bang El itu memijat saya, atau duduk di depan saya, memegang kepala saya. Di situ saya, Pak Aksan, kalau saya bilang saya kambuh, enggak juga, saya sadar. Kalau saya bilang dia halu, loh dia sembuh. Nah, inilah luar biasa. Ya, pelan-pelan mungkin nanti kita akan tahu ya, karena masih ada misteri yang disimpan oleh Bang El ya, apa yang beliau lihat di tahun 2014. Nah, itu yang kita tunggu-tunggu untuk diceritakan. Baik, perlu kami konfirmasi terlebih dahulu ini ke Mas Ari Setiawan. Ya, Mas Ari, dengan apa yang disampaikan oleh Bang El tadi, bagaimana nih komentar Mas Ari?
kaitannya juga dengan Pak Indra. Terima kasih, Pak Aksan. Saya udah nggak kebagian lagi, kalimat-kalimat udah diambil semua sama Abang sama Mas Riko. Tidak berani menyarankan juga sama Pak Indra, karena yang disarankan pun belum tentu melebihi kapasitas cinta kasih Pak Indra kepada keluarga. Ya, kembali lagi pada tema awal, yaitu cinta kasih Tuhan. Perantaranya manusia. Oke, kita menjawab, sebenarnya bukan menjawab, lebih menegaskan atau meyakinkan kepada setiap individu atau umat manusia. Cinta itu adalah tentang rasa, dan hidup itu bukan hanya sekedar cinta, tapi rasa. Nah, cinta itu apa? Bukan hanya sekedar casing, fisik, atau apapun itu sudah dijelaskan sama Abang. Tidak melihat segi kacamata, rambut, apapun itu. Karena cinta. Nah, cintanya Abang kepada manusia itu hanya sebagian kecil. Oke. Yang Abang cita-citakan dari awal 2020 sampai sekarang masih dilakukan. Membuat atau bukan membuat, lebih kayak berusaha dan meyakini bahwa bumi ini bisa menjadi ibu kota alam semesta. Bumi ini bisa menjadi ibu kota alam semesta dengan seluruh energi cinta kasihnya besar. Nya besar kalimat. Jadi ada malaikat, ada manusia, ada tumbuhan, ada gunung, ada lautan, semuanya. Bahkan iblis pun kita jamah atau kita berkati di situ. Wow, Jadi saya enggak, ya, saya enggak, iya, kekuatan cinta. Pernah lihat film yang menceritakan ada dimensi ruang angkasa sih, film tentang antariksa, dimensi ruang dan waktu, Interstellar kalau nggak salah itu. Saya suka itu. Ya. Nanti bisa disimak. Yang bisa dititipkan itu hanya cinta. Kalimatnya ada percakapan itu. Saya titipkan cintaku kepadamu. Jadi ada dua kisah antara laki-laki sama perempuan. Ya, ada gempa besar di Jogja saat ini, detik ini. Lama sekali, besar sekali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gede banget. Oke, tenang. Maaf. Mohon maaf. Oke. Sampai terasa di sini, Pak. Di Nganjuk. Besar Oke. sekali. Oke. Seperti tahun 2000. Sampai terasa di Nganjuk, di tempat saya. Semua baik. Ya. Ini masih ada. Ya. Masih ada. Saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara Rumah Sehat Nuswantara, pada pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti kita akan melakukan meditasi bersama. Dan saat ini sudah pukul 19:58 ya. Ya, saya rasa kita sudah berada di hampir penghujung perjumpaan. Dan terima kasih kepada Pak Indra beserta kedua adik yang sudah berkenan hadir pada acara ini. Ya, Arnold, Frankie, kami semua mencintai kalian berdua. Ya, kami doakan semoga lekas sehat ya. Baik-baik. Pak Indra, sekali lagi terima kasih. Dan untuk persiapan meditasi, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Taufik. Silakan. Ya, terima kasih Pak Aksan agar bisa disesuaikan dengan kondisi di sana yang sedang jadi musibah gempa ya Pak Aksan dan rekan-rekan yang lain juga yang berada di Jogja ataupun di sekitarnya. Untuk malam ini kita persiapan untuk melakukan meditasi bersama. Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini silakan posisikan duduk Anda pada posisi yang tegak. Niatkan terhubung dan selaras dengan Elisa Sagala, Ari Setiawan, dan Riko Surya Singgono, serta seluruh peserta meditasi Rumah Sehat Nuswantara pada malam hari ini pukul 8. Baik, kita mulai.
Perlahan mulai kembalikan kesadaran Anda. Buka mata secara perlahan. Pak Aksan, di sana kondisinya apakah masih terjadi gempa susulan? Ya, sudah tidak ada Pak Taufik. Ya. Tadi memang sangat besar sekali, seperti tahun 2006 ya. Jika tidak memungkinkan, Bapak kalau mau bisa meninggalkan, biar saya ambil alih, apa masih bisa diteruskan, Pak? Ya, saya masih bisa lanjutkan Pak Baik, Taufik. lanjut. Oke, kita lanjutkan kembali. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menonton acara tayangan ini dan melakukan meditasi bersama. Selanjutnya saya kembalikan kembali kepada Pak Aksan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih pecinta Rumah Sehat Nuswantara. Apabila Anda merasakan ataupun mendapatkan manfaat selama bergabung di Rumah Sehat Nusantara, mari kita sebarluaskan kepada saudara-saudara kita yang lain yang barangkali saat ini tengah membutuhkan pertolongan ataupun bantuan, baik itu kesembuhan maupun keberlimpahan rezeki. Silahkan Anda subscribe, kemudian berikan komentar positif, dan juga bagikan seluas-luasnya agar lebih banyak saudara-saudara kita yang merasakan manfaat dan tertolong atas himpitan hidup yang barangkali sekarang sedang dirasakan. Ada yang ingin mengetahui lebih banyak, lebih jauh tentang Rumah Sehat Nuswantara, Anda juga bisa menghubungi medsos kami, Facebook, Instagram, maupun TikTok, dan silahkan untuk disimak materi-materi yang ada di sarana informasi tersebut. Kepada Pak Indra dan juga kedua adik, ya, Arnold dan juga Frankie, kami mencintai kalian berdua dan kami doakan kalian cepat sembuh, sehat kembali, dan suatu saat kita bisa bertemu. Baik, demikian tadi talk show inspiratif dari Rumah Sehat Nuswantara. Semoga bisa memberikan manfaat bagi Anda pemirsa channel YouTube Rumah Sehat Nuswantara. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.